Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 yang berjumlahkan 2, yaitu Ratna Wilisia dan Triwaya Nurlaili, akan mempresentasikan tentang materi klasifikasi hadis berdasarkan sifat, bentuk, dan kuantitas perawi. Pembagian sifat hadis terbagi menjadi 5, yaitu 1. Hadis mutasil atau mausul, pelaku bersambung lawan dari kata kerja yang terputus. Nomor 2, hadis musnad, objek dari kata kerja yang berarti menyadarkan dan menisbatkan. Nomor 3, hadis mu'an'an, hadis yang sanadnya terdapat redaksi an dari seseorang. Nomor 4, hadis musalsal, yang berarti berantai dan bertali menali. Nomor 5, hadis ali, hadis yang jumlah rawinya itu lebih sedikit dibanding dengan jumlah rawi yang ada pada sanad lain. Saya akan menjelaskan nomor 1, hadis mutasil. Hadis mutasil juga hadis mausul, yaitu hadis yang tidak terdapat trisal dan tidak terputus sanadnya. Hadis mutasil mencakup hadis marfu dan hadis mauquf. 2. Hadis musnad. Secara bahasa, al-musnad adalah islam maf'ul atau objek dari kata kerja yang berarti menyadarkan atau menisbatkan. Secara istilah, hadis yang bersambung sanadnya marfu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah definisi yang dipilih oleh Imam Al-Hakim. Nomor 3, hadis mu'an'an. Jadi hadis mu'an'an adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi dengan menggunakan kata an. Hadis mu'an'an ialah hadis dalam mata rantai sanadnya ditemukan adanya kalimat fulan dari fulan. Nomor 4, nomor hadis masalsal. Secara istilah, hadis masalsal adalah sebuah hadis yang dalam sanadnya menata satu perawi dengan perawi setelahnya melakukan hal sama baik serupa perkataan, perbuatan maupun Yang kelima yaitu hadis ali. Hadis ali adalah hadis yang jumlah rawinya dalam sanad itu sedikit dibandingkan dengan jumlah rawi yang ada pada sanad lain yang menyebut hadis yang lain. Ya, poin B, yaitu klasifikasi hadis ditinjau dari bentuk asal. Ulama hadis mendefinisikan hadis secara bahasa dengan al-jadid, artinya yang baru, dengan lawannya al-qadim, artinya lama. Dan secara umum, yang dimaksud dengannya adalah segala perkataan Nabi Muhammad yang dinukilkan dan disampaikan oleh manusia, baik dari segi mendengar atau segi wahyu dalam keadaan terjaga ataupun tertidur. Sedangkan menurut istilah, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat. Di dalam buku Manhaj Naqfi Ulumil Hadis, Nuruddin mendefinisikan bahwa hadis segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat kholaqiyah atau penciptaan, khuluqiyah atau akhlak, atau apa saja yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in. Klasifikasi hadis ditinjau dari bentuk asalnya ada 4 macam. Yang pertama yaitu hadis qauliyah. Hadis qauli adalah semua ucapan Nabi Muhammad yang disampaikan dalam berbagai macam tempat dan kesempatan, dan ulama usul fikih juga mendefinisikan hadis qauli dengan definisi yang sama. Yang kedua yaitu hadis fi'liyah. Hadis fi'li adalah semua perbuatan Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat seperti wudhu Nabi, tata cara pelaksanaan sholat, pelaksanaan haji, dan lain sebagainya. Para ulama usul fikih juga mengelompokkan perbuatan Nabi Muhammad kepada beberapa bagian. Yang pertama, jibili atau jiblah, yang kedua qurb, yang ketiga muamalah. Yang pertama jibili atau jiblah yang artinya perangai atau tabiat, yaitu perbuatan atau pekerjaan Nabi Muhammad yang termasuk dalam urusan tabiat seperti makan, minum, duduk, dan sebagainya. Yang kedua qurb, artinya pendekatan atau dekat seperti ibadah sholat, puasa, sedekah, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu muamalah, yaitu hukum syar'i yang mengatur kepentingan individu dengan lainnya, seperti jual beli, perkawinan, pertanian, dan sebagainya. Adapun kandungan hukum yang terdapat dalam perbuatan
Rasulullah, yaitu bahwasanya fi'liyah Rasulullah adalah pekerjaan-pekerjaan Nabi Muhammad yang menjadi penerang bagi kita dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, seperti beliau mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, dan lainnya. Kesemuanya itu merupakan perbuatan Nabi yang berkedudukan sebagai hukum asal. Andai kata hukum asal yang dikerjakan Nabi itu wajib, maka pekerjaan yang menerangkan secara melaksanaan perintah yang wajib itu juga wajib. Yang ketiga yaitu hadis takririyah. Secara bahasa, takrir berarti ketetapan, sedangkan hadis takririyah berarti hadis yang disandarkan dari ketetapan Nabi Muhammad. Maksud ketetapan Nabi Muhammad di sini adalah ketika beliau melihat perbuatan sahabat, namun beliau tidak memerintahkan dan tidak pula melarang. Ketetapan Rasulullah tersebut menunjukkan bolehnya perbuatan itu. Yang keempat yaitu hadis sifati. Hadis sifati artinya sifat adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada sifat dan kepribadian Nabi Muhammad. Selanjutnya poin C, yaitu hadis berdasarkan kuantitas sanad dan perawinya. Yang pertama, hadis mutawatir. Secara etimologi berarti beriringan, berurutan, berkesinambungan, kontinu. Sedangkan secara terminologi berarti hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam setiap generasi sanad, mulai awal sahabat Nabi hingga akhir perawi menulis hadis tersebut. Syarat hadis yang mutawatir yaitu rawi hadisnya segolongan orang banyak. Mereka mustahil melakukan kebohongan karena rawi-rawi itu orang banyak yang berbeda-beda kalangan dan profesi. Rawi yang banyak itu meriwayatkan kepada rawi yang banyak pula, mulai dari permulaan hingga akhir sanad. Yang selanjutnya bersifat indrawi, yaitu diterima oleh panca indera. Hadis mutawatir dibagi menjadi yang pertama mutawatir lafzi, yang kedua mutawatir maknawi. Poin yang kedua dari hadis berdasarkan kuantitas sanad dan perawinya yaitu hadis ahad. Hadis ahad secara harfiah merupakan bentuk jamak dari kata ahad yang berarti satu atau tunggal. Jika dikatakan khabar wahid, maka maksudnya adalah kabar atau hadis yang diriwayatkan oleh seseorang pribadi atau sendiri. Klasifikasi hadis ahad itu ada hadis masyhur yaitu yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih pada setiap tingkat sanadnya di masing-masing jalur dan tidak melebihi jumlah sanad untuk periwayatan hadis mutawatir. Yang kedua hadis aziz. Kata aziz berarti yang mulia, utama, kuat, dan sangat. Adalah hadis yang punya 2 jalur sanad yang masing-masing terdiri atas 2 orang perawi pada setiap level sanadnya. Atau dengan kata lain, hadis aziz adalah hadis yang mempunyai 2 sistem sanad. Yang ketiga, hadis gharib. Menurut etimologi berarti terasing atau jauh dari tempat tinggalnya, sedangkan menurut istilah artinya hadis yang asing sebab hanya diriwayatkan oleh seorang rawi atau disebabkan karena adanya penambahan dalam matan atau sanad.